Longsor bang, longsor. Mengerikan. Yuk kita lihat gimana jalur di segmen ini akan ngasih tantangan next level buat saya. Wuhu. Dingin guys. Tuh, tangan sudah berkerut. Tapi guys, ini belum apa-apa, Wak. Di depan ntar jauh lebih mengerikan. Sendirian nih malam-malam begini hujan-hujan nih. Takut? Ya takut juga. Begitu menderitanya kalau jalan malam-malam di tengah hujan. Danau Toba tepat di depan kita sekarang ya. Ada sesuatu yang akan kalian tangkap nanti. Sama sekali tak ada pengendara lain nih. Bos longsoran tadi bro. Ada sekali ketemu seperti ini. Setelah sakit parah kemarin, asma saya nyusul. Tadi saya sempat lemasin rantainya di perbatasan Sumut ya. Oke, ini parapat guys. Ke Bandar Lampung, dan dari Bandar Lampung nyebrang ke Pulau Jawa. Halo, selamat pagi semua. Keren banget ya. Saya nggak nyangka, di hari kelima ini ada jalur paling mencekam yang memaksa saya mengerahkan semua keberanian. Pada tutup semua nih. Fisik saya belum pulih dari sakit, tapi saya harus terus maju demi sampai finish dengan selamat. Ini adalah bagian kedua perjalanan hari kelima solo ride saya dari Sabang ke BSD Tangerang Selatan dengan Yamaha New MT-25. Di episode sebelumnya, saya meninggalkan Ketambe lewat jalur purba di tepi Sungai Alas. Tuh masih ada kabut, awan. Sarapan di Kutacane, lalu menembus sisa banjir semalam. Rumah itu kebanjiran guys. Hingga akhirnya tiba di perbatasan Aceh Sumut di Lawe Pakam. Coba kalian tonton videonya di sini. Ceritanya syahdu. Oke, kita sampai di Sumatera Utara guys. Di gerbang perbatasan ini, saya sempat ngopi bareng warga lokal. Tapi obrolan hangat kita berakhir pula dengan sesuatu yang bikin saya merasa nggak enak sama abang ini. Oke bro, kita udah menyeberang perbatasan Aceh ya. Ini selamat datang ke Aceh, ini dari sebaliknya. Jadi kalau dari sana, selamat datang Sumatera Utara ya. Kita sampai nih Sumatera Utara. Kita dari Sumatera Utara, kita ngopi-ngopi dulu. Ya kan? Ketemu sama abang nih, takjub dia dengar awak dari Banda ke Jakarta. Nggak bang? Ngopi dulu di atas meja aja kita ya. Ya. Oke. Sekarang kita mulai melanjutkan perjalanan. Udah panas udaranya hari ini. Bang, assalamualaikum bang. Kasih ya, kurang rezeki. Amin. Nggak enak sama abang tadi itu. Bukan nggak enak ya, keduluan dia ngebayarin saya. Saya niatnya mau bayar ya, mau traktirin dia itu. Tapi tiba-tiba pas mau bayar, udah dibayarin. Aduh. Ya paling yang bisa saya lakukan doakan dia banyak rezeki. Pernah nggak kalian merasa begitu? Nggak enak kan? Kalau kalian kenal abang tadi, tunjukin video ini ke dia ya. Salam dari saya. Namanya Bang Soherman. Nah guys, etape di hari kelima ini adalah perjalanan dari Ketambe menuju Parapat. Harusnya ini etape yang seru. Pemandangannya indah, riding menerobos ancaman longsor, udara dingin, macet di Seribu Dolok, sampai jalur tepi Danau Toba yang harus saya lewati di bawah guyuran hujan. Tapi ternyata ada satu jalur yang bikin saya harus bertahan dalam suasana mengerikan demi bisa sampai di Parapat guys. Kalau saya tahu sebelumnya, saya pasti pilih jalur lain. Jalur mana itu? Kalian nonton aja lah sampai habis ya. Yang belum subscribe, nyalain dulu loncengnya. Vibes jalur ini sudah mulai berubah guys. Beda sama saat kita masih melintasi jalur sebelum Kutacane. Di sini sejak tadi banyak kita lihat petani menjemur hasil bumi berupa coklat dan lain sebagainya. Ya setidaknya begitulah yang diceritain oleh abang tadi. Yuk
ikutin saya terus buat lihat vibes di jalur ini. Dan ini situasi dan kondisi ketika kita memasuki Provinsi Sumatera Utara ya. Jalur ini mantap, bebas hambatan kayak gini ya. Tapi harus hati-hati juga guys, karena banyak titik yang rusak akibat banjir kayaknya ya. Jalur seperti ini yang saya suka, gak mulus-mulus amat, tapi memberikan sensasi petualangan yang berbeda. Coba kalian lihat, di sini jalurnya membelah pemukiman warga di kanan kiri. Jadi kita harus pelan-pelan dan kita harus hati-hati. Tapi walaupun begitu, landscape di jalur ini indah-indah sekali guys. Cak, kalian tengok aja nih. Cakep kan? Tanah Karo guys. Masya Allah. Mantap ya landscape-nya. Dan jalurnya saya suka juga begini nih, nggak mulus-mulus amat. Ada sekali ketemu seperti ini. Banyak ladang jagung yang bisa kita lihat di pinggir jalan. Menambah suasana jalur ini jadi lebih mantap ya kan? Tuh, cakep, cakep. RPM motor berasa lebih tinggi ya untuk mendapatkan kecepatan yang seperti ini. Ini artinya jalan kita terus menanjak walaupun tanjakannya landai. Landscape-nya memang indah guys, dan sesekali dikombinasikan dengan jalur berlumpur yang jika kering berdebu semakin membuat touring di sini tuh berasa benar getaran petualangannya. Sebab aroma keterpencilannya tuh berasa banget. Ketemu lagi dengan jalan seperti ini di daerah baru memasuki perbatasan Sumatera Utara. Ini air dari atas ya membawa tanah ke jalan. Jalan-jalan jauh-jauh terus ketemu pemandangan kayak gini enak ya. Waduh. Dan saya nggak nyangka guys, di tengah kedamaian melintasi jalur ini, saya ditembaki oleh warga lokal guys. Anak-anak nih main meriam-meriaman di pinggir jalan terus nembaki saya yang lagi melintas. Asik juga ya, walaupun ngagetin. Banyak kali tebek wah. Kita akan segera memasuki jalur nanjak yang menjadi bagian dari Bukit Barisan di Sumatera Utara ini. Kita harus benar-benar berhati-hati melintasi jalur ini guys. Bekas longsoran banyak kali ku tengok, termasuk yang satu ini. Mengerikan. Saya nggak bisa bayangkan guys, jika riding di jalur ini malam hari saat hujan di musim hujan. Potensi longsornya itu Wak, besar kali kalau udah kayak gitu ya kan. Ini yang paling ngeri nih, coba kalian tengok. Ada bekas rumah di atas longsoran. Itu longsor di atas itu, ya Allah. Ada kelihatan rumah-rumahnya. Mengerikan kali jalur ini. Longsor bang, longsor.
Banyak tempat yang membuat saya pengen berhenti sih sebenarnya buat nikmatin panorama indah di jalur ini. Tapi susahnya minta ampun, Wak. Karena susah sekali parkir motornya atau bahaya kan kalau sembarangan berhenti. Jadi pas nemu tempat yang bisa berhenti sebentar kayak gini, saya pun berhenti sejenak. Rugi kan kalau kita lewatin begitu aja. Masya Allah. Cantik kali nih. Burung murai batu. Kita masuk hutan lagi nih. Sekarang kita masuk jalur yang menembus hutan Gunung Leuser lagi atau mungkin Bukit Barisan ya, saya kurang tahu. Yang masih tetap dalam keadaannya yang suka mengancam dengan bahaya longsor. Di hutan ini. Belum lagi di beberapa titik banyak jurang yang minim pagar pengaman. Ngeri-ngeri sedap juga di sini ya nggak? Baru saja mengambil jalur ke kiri menuju ke Tiga Binangan dan Kabanjahe ya. Kalau kita ambil jalur ke kanan itu ke Sidikalang atau ke Tapak Tuan juga bisa. Oke, kita mau masuki kawasan longsor katanya. Hati-hati. Jalur Tiga Binanga ini juga mantap betul guys. Enak banget riding di sini. Dan nanti saya akan kasih tahu kalian rumah makan yang jadi favorit traveler kalau lewat sini. Wih. Longsor di mana-mana ya guys. Ini di Kabupaten Dairi nih. 30 menit lagi menjelang Tiga Binanga. Oke, kita menjelang sampai di Tiga Binanga ya. Dari Tiga Binanga sini, Kabupaten Dairi. Nih, Insya Allah. Selamat datang di Desa Kuala, Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Oh, udah Karo ya, bukan Dairi lagi. Oke, kita makan siang dulu di Resto Green Leuser, bersih, segar, dan halal. Oke, I hope so. Mampir dulu kita makan siang guys. Resto Green Leuser. Keadaan Mr. Blue coba lihat nih guys. Tadi saya sempat lemasin rantainya di perbatasan Sumut ya. Kamera belakang juga udah butek. Kita makan siang di Tiga Binanga ya. Favorit saya nih ikan tongkol balado, daun ubi, tawi, dan sedikit kuah ayam. Masya Allah. Oke, istirahat sudah, makan-makan sudah.
sholat sudah semuanya. Kita lanjutkan kembali perjalanan menuju Parapat. Masih lebih daripada 3 hingga 4 jam lebih lagi ya sampai ke sana ya. HP saya mulai panas guys, baterainya udah gak bisa dicas lagi nih. Artinya perjalanan harus kita lanjutin tanpa peta. Tapi ini bukan masalah guys, kita kan perjalanan antar kota, tinggal ikuti aja jalur utamanya. Kalau ketemu cabang biasanya ada rambu yang nunjukin kita mau ke arah mana. Kalau enggak tinggal tanya warga lokal. Ntar aja deh kita pikirin. Sekarang kita nikmati aja dulu jalur ini. Ada sesuatu yang bikin mata kita segar sebentar lagi. Handphone kita sudah mati karena habis baterai ya. Jadi kita biarkan dia ngecas sendiri ya. Kita lihat visual aja nih, lihat rambu-rambu. Itu di depan mendung banget ya, dan sebelah kanan tuh sudah hujan ya. Saya nggak tahu karena peta saya mati, handphonenya udah mati. Saya nggak tahu kita mengarah ke sana atau enggak ya. Kanan kiri kebun jagung semua nih. Ini dia guys, kanan jagung, kiri jagung, hamparan ladang jagung yang seakan gak ada ujungnya di bawah langit Karo yang cukup tenang, yang bikin riding di sini semakin sedap. Inilah jalur di Tiga Binanga guys, salah satu lumbung jagung di Kabupaten Karo ini. Tapi nanti kalian akan lihat, kadang-kadang kita akan ketemu hal yang membuat trip ini jadi lebih lengkap. Cakep. Jalurnya nggak semua mulus bro. Kadang kita ketemu aspal retak atau lubang seperti ini. Sebentar aja sih memang, lalu kembali mulus lagi. Tapi nanti kita akan ketemu lagi yang kayak gini. Jadi aspal rusak begini bikin trip kita penuh warna, ya kan? Tapi warnanya bukan ini aja guys. Nanti kita akan tengok pula hal unik lain yang ada di jalur ini. Tuh di depan guys, ada Toyota Land Cruiser Hardtop. Nah di sini di tangan petani Karo, atapnya dilepas diganti bak besi, suspensinya diperkuat dan dipasang ban pacul. Terus atasnya penuh karung jagung yang diangkut dari ladang ke tempat penjualan atau pengepul. Pemandangan seperti ini kayaknya udah jadi warna khas ya di jalur Tiga Binanga menuju kemana ya? Mungkin Kabanjahe kali ya. Nah dari sini ntar kita akan masuk ke jalur yang udah mulai buat perbedaan. Udaranya semakin dingin. Sudah mulai menurun suhu udara di sini, tidak panas seperti di perbatasan Aceh Sumut tadi. Dari Tiga Binanga di ketinggian 800 meter tadi, rupanya kita terus nanjak nih guys ke arah Kabanjahe yang ada di ketinggian 1200 meter di atas laut. Udaranya makin dingin wak. Angin yang berhembus dari tengah ladang dan perbukitan, kayaknya ini nih yang nambah tusukan suhu dinginnya semakin gila. Tapi di depan, kalau kamu pernah main ke jalur ini, pasti tahu kan belok kemana kalau emang tujuannya mau ke Parapat. Oke, kita sudah di Kabanjahe nih. Di depan hujan ya. Gak tahu itu arah mana. Saya belum bisa akses peta. Ntar lagi berhenti kita nyalain ya. Oke, merek. Sebelah kanan kita. Nah, rambu bertuliskan merek ini menandakan kita akan diarahkan ke jalur menuju Parapat melewati tepian Danau Toba. Jalur dataran tinggi yang populer kalau kita mau ke Parapat dari Tanah Karo tanpa harus memutar lewat Medan. Pemandangan di jalur ini sulit dilupakan guys. Selain pemandangan, ntar ada sesuatu yang biasanya berkesan banget bagi anak touring kalau ketemu seperti itu pas lagi jalan. Dikeleksonin biker lokal nih guys, yang kayaknya biker traveler juga nih dia. Senang banget ya rasanya. Beginilah biker life guys, ketemu di jalan walau nggak kenal tapi tetap nyapa pakai klakson. Saya kasih kehormatan dengan beliau bukan dengan balas klakson, enggak ya, tapi angkat tangan kanan saya aja, simbol respect dari saya. Kalian sering kan ngalami kayak gitu? Sama-sama klakson walau nggak kenal? Nah, coba ceritain pengalaman kalian di komen ya.
Mungkin ada yang udah ngelakson tapi nggak bales sama sekali, dicuekin. Setelah ini sepertinya masalah saya harus saya atasi guys. Let's see apa yang bisa saya lakukan. Kita istirahat sebentar sambil cas HP. Karena HP-nya panas, nggak bisa lagi dicas ya. Sambil nyalain Bluetooth dan akses GPS. Jadi kita mampir di Indomaret cari poin kita. Sambil ganti jas hujan. Karena ke depan sana sudah di Danau Toba, udaranya dingin banget. Ini sudah kedinginan nih, mendung lagi. Oke guys, sekarang kita lanjutkan kembali perjalanan ya. Jadi kita pakai jas hujan sudah tepat, insya Allah. Nah, setelah pakai jas hujan dari tadi buat siap-siap diguyur hujan, akhirnya masuk juga saya ke wet riding mode. Hujan mulai turun soalnya guys. Anyway, wet ride ini nggak main-main loh guys. Ntar saya akan tunjuki ke kalian salah satu dampaknya. Dan akhirnya kita main hujan. Sekarang, yuk kita lihat gimana jalur di segmen ini akan ngasih tantangan next level buat saya. Wuhu! Dingin guys. Tuh, tangan sudah berkerut. Kita udah memasuki 1000 dolok guys, dataran tinggi yang berada di lebih dari 1300 meter dari permukaan laut. Udara di sini memang sejuk, 15 sampai 20 derajat, karena berada di punggung Bukit Barisan yang penuh hutan dan lembah. Dan di tengah kesejukan begini, awak pun riding diterpa hujan. Jadi bukan berasa sejuk lagi nih, tapi berasa dingin yang menembus sampai tulang wak. Aduh. Dan bukan cuma suhu dingin menusuk aja wah yang buat saya kesulitan. Di jalur ini kita nggak bisa jalan cepat ya. Banyak sekali pick up pengangkut hasil pertanian. Jalannya pelan. Terus juga di kanan kiri juga banyak yang ngetem berhenti seperti ini ya. Jadi menghambat lalu lintas. Hujan pula lagi. Dari tadi saya cuma 30-40 km per jam. Tuh, berhenti lagi di depan itu. Tuh, tersendat lagi. Nggak tahu kenapa. Aduh. Dan bukan cuma macetnya aja, Wak. Ada hal lainnya yang buat pengalaman riding di jalur ini lebih lengkap. Saya semakin merasakan udaranya semakin dingin ini. Aduh, harus dihangatin nih. Dingin banget nih. Dingin di jalur ini bukan lagi sekedar udara sejuk pegunungan bro. Ini kayak cambukan es yang menghantam tangan, menembus jas hujan dan jaket, dan merayap sampai ke tulang, sampai ke otak, sampai ke ginjal dan ulu hati guys. Majang. Sumpah dingin banget guys. Oh dingin banget guys. 1,5 jam lagi nyampe. Penginapan nih masih lama. Udah mulai sapipus lagi. What a journey guys. Aduh, orang buang sampah sembarangan. Kelokan-kelokan di hutan dan pegunungan gini jadi indikasi kita udah mau sampai di kawasan sekitar Danau Toba bro. Ntar kita akan lihat ya, dari celah pepohonan Danau Toba nyempil malu-malu. Mudah-mudahan di depan nggak hujan lagi. Guys, akhirnya Danau Toba sudah kelihatan. Masya Allah. Hati-hati, Anda memasuki daerah rawan longsor. Danau Toba itu guys, benar-benar adventure ini. Ini berkabut ya. Masya Allah. Harus buka helm dikit nih. Dingin banget. Bro, kawan-kawan semua, Danau Toba tepat di depan kita sekarang ya. Kita mampir lagi nih ke Indomaret. Gak tahan saya bro, dingin amat, frozen nih. Tapi guys, saya benar-benar gak nyangka bahwa apa yang akan saya hadapi setelah rehat di Indomaret ini rupanya bikin saya berpikir buat merubah planning sisa perjalanan solo ride ini. Ini kita udah di Danau Toba ya. Jadi dari daerah 1000 dolok tadi itu yang macet banget karena penuh dengan truk pick up pengangkut hasil pertanian ya. Itu sudah dingin ya, hujan dari Kabanjahe tadi guys.
Hujan riding tuh di hujan terus. Jadi kita rehat sebentar. Dingin. Ini kunjungan pertama kali saya di Danau Toba ya. Ini dingin deh. Sama aja kayak di Gayo. Ya, menit lagi kita jalan insya Allah. Jam 7.15 atau paling telat setengah 8 dengan saya di penginapan di Parapat ya. Susahnya kalau malam jalan hujan begini, kebiasaan hujan tuh butir-butir hujan itu kalau ada cahaya dari depan, karena mata saya silindris jadi susah. Kalau helmnya dibuka, kacamata yang kena seperti itu. Kalau kacamata yang dibuka itu keliangan, saya nggak bisa lihat. Jadi sabar banget jalan 30-40 km per jam. Begitu menderitanya kalau jalan malam-malam di tengah hujan. Dan di depan itu disorot oleh lampu dari motor atau mobil lain. Begitu menderitanya guys. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran ya. Amin. Sampai jumpa di hotel. Oke, let's continue the journey guys. Tuh kan contohnya tuh. Kalau hujan-hujan begini sudah mulai gelap, ada cahaya dari depan, saya susah ngelihatnya. Jadi benar-benar harus pelan-pelan ya. Parapat balik terus. Bro, saya masuk ke jalur hutan sendirian nih, gelap lagi. Kalau hujan begini, ancaman longsornya nggak main-main nih. Ini dia jalur pinggiran Danau Toba yang ngarahin kita ke Parapat. Ada sesuatu yang akan kalian tangkap nanti. Sama sekali tak ada pengendara lain nih ke jam segini. Di kanan Danau Toba. Pada tutup semua nih. Kenapa ya? Sepi banget kan jalurnya. Kendaraan cuma 1-2 yang lewat. Ini maghrib sudah di sini. Apa setiap hari begini ya? Di jam-jam segini. Warga lokal yang nonton, komen dong. Ada journey guys. Memang luar biasa ini. Tapi guys, ini belum apa-apa Wak. Di depan ntar jauh lebih mengerikan. Sendirian nih malam-malam begini hujan-hujan nih. Takut? Ya takut juga ya. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Semoga Allah melindungi, amin ya Allah. Tanpa terasa sama lambung saya naik ya. Karena merasa cemas. Bro, coba tengok bro. Hujan di dataran tinggi ini jatuh menyentuh aspal yang hangat. Akibatnya, uap tipis mengepul ke udara. Sering lihat kan yang kayak gitu? Tapi jujur bro, hujan di tengah kegelapan dan kabut plus kelembapan seperti ini menambah kesan misteri jalur ini. Seolah-olah jalur ini cuma dia aja sendiri yang bernafas bro. Sedangkan saya tercekat bro. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur guys, jalur ini semakin mengerikan. Saya bingung, kenapa nggak ada yang lewat ya di sini? Ada apa ya dengan jalur ini? Kita mau perumahan. Yuk kita jalan terus. Kita akan cari tahu kenapa jalur ini sepi sekali. Padahal kawasan wisata loh. Pas longsor ini. Nah, gak berapa lama apa yang saya khawatirkan kejadian juga. Longsor jadi salah satu hal yang mengerikan kalau riding di tengah hutan begini hujan-hujan. Jujur saya takut. Saya berpikir bisa lewat nggak ya? Bisa jalan nggak ya? Saya memutuskan tetap jalan tadi bukan karena nekat bro. Tapi saya melihat petunjuk yang membuat saya yakin bekas longsor baru tadi bisa saya lewati. Petunjuknya bukan alat berat itu, tapi ada indikator kunci lain. Ada yang tahu? Coba komen. Insya Allah kita melawan kabut juga nih. Jalur ini benar-benar semakin mencemaskan bro. Semakin kemari semakin mengerikan nih bagi saya. Kebayang bahaya binatang buas seperti harimau atau apa gitu kan. Ini kan masih di Sumatera soalnya. Suasananya semakin mencekam dengan munculnya kabut di jalur ini. Saya sendirian terus dari tadi nih, gak ada kendaraan atau orang lain yang lewat. Mencoba untuk tetap tenang ya. Memang
mencemaskan ini di jalur ini, sendirian tengah malam, hujan berkabut. Masih setengah jam lagi nyampe di penginapan di Parapat. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga perkampungannya. Alhamdulillah. Pengalaman di jalur ini membuat saya memutuskan untuk mengubah jalur solo ride saya di lintas tengah Sumatera. Kalau kondisinya musim hujan begini, jarak tempuh saya bisa lebih pendek dan ancaman longsor gak main-main guys. Ntar sampai di penginapan, saya atur kembali aja jalur solo ride saya berikutnya. Nggak berani juga saya ambil resiko besar di tengah musim hujan begini. Nih, bacaannya apa? Baliki. Oke. Kita terus. Parapat Terutung Sibolga. Oke. Senang banget saya guys, akhirnya ketemu rambu di pertigaan yang menunjukkan saya harus ke kanan supaya bisa sampai ke Parapat. Ini artinya kita segera ketemu kembali dengan peradaban. Alhamdulillah, akhirnya kita udah ketemu di peradaban lagi nih. Akhirnya kita sampai di Parapat guys. Kebetulan nemu warung Padang. Biasanya mereka punya sup panas yang enak. Makan Pariaman aja dulu deh. Longsoran tadi bro. Kalau kita ngeset jalur dengan pilihan kendaraan berkendaranya motor, itu memang adventure-nya banget ya. Tapi kalau malam-malam masuk tengah hutan, nggak bisa lihat apa-apa dan cuma sendirian di jalan selama mungkin ada 40 menit ya, kena longsoran yang baru. Itu sesuatu banget ya, hujan-hujan ya. Makanya sekarang cari restoran Padang, kita cari sop ikan. Bismillah. Enak banget. Insya Allah. Saya udah sampai di Parapat. Sebelum masuk hotel, ini makan dulu. Oke, kita sekarang menuju hotel ya. Oke, ini Parapat guys. Kotanya dingin ya. Dan akhirnya saya pun sampai di penginapan. Alhamdulillah. What a journey guys. Dengan kemudahan dari Allah, saya telah sampai di Parapat dari Ketambe dengan jalur yang Masya Allah tidak mudah. Jika Allah tidak memudahkan, jika Allah tidak mengizinkan saya untuk sampai di Parapat solo riding, mungkin saya nggak akan sampai ya. Dari Takengon itu saya udah merasa berat banget jalurnya. Takengon Blangkejeren berat banget. Pada saat kondisi saya lagi ringkih, asma saya kumat, lambung saya juga kumat, dan juga dari Ketambe ke Parapat ternyata memang benar tidak mudah ya. Tapi alhamdulillah Allah telah memudahkan, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan saya memang merasa bukan siapa-siapa karena orang yang dhaif, yang lemah secara fisik ini sampai juga di Parapat solo riding, malam-malam hujan-hujan, kabut tebal dengan longsoran, Masya Allah. Dan sekarang saya lagi di Hotel Star Beach ya. Saya lagi mentransfer semua file, ngecas semua yang harus dicas ya kan. Dan dari hotel saya ini langsung ke Danau Toba ya, di bawahnya itu danau ya, Danau Toba ya, seperti yang kalian lihat itu Danau Toba, Masya Allah, dengan sinar lampunya. Dan itu di bawah langsung danau, ada ikan-ikannya itu. Dan ini penampakan hotelnya, cukup luas, tidak perlu pakai AC, sudah dingin banget ya. Terima kasih guys, kawan-kawan semua atas doanya ya, atas doa kalian semua. Saya berhasil sampai di Parapat ini dengan selamat. Walaupun sangat mencemaskan jalurnya, sampai asam lambung saya naik dan udara dingin membuat asma saya kumat. Sebenarnya kalau lagi nggak kumat sih nggak apa-apa ya, tapi kebetulan dalam sebulan ini setelah sakit parah kemarin, asma saya nyusul. Thank you. Assalamualaikum.